Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan kedua ya, dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan jaringan ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita review sebentar. Kita sudah membahas tentang histori penerapan jaringan dari mulai tahun 95 sampai 2000 sampai sekarang. Kemudian jaringan sudah bisa digunakan sebagai mempermudah komunikasi, baik itu komunikasi suara maupun video. Kemudian jaringan sudah merubah kebiasaan kita dari mulai cara belajar dan berkomunikasi, bekerja dan bermain itu akan berubah ketika kita sudah menggunakan jaringan. Kemudian ada poin penting kemarin yang sudah saya jelaskan tentang beberapa kategori berdasarkan besarnya suatu jaringan, dan itu sangat terkait dengan alat yang akan kita gunakan untuk penerapan jaringan. Kemudian jenis komunikasi, kita sudah membahas pertukaran data di jaringan, itu ada yang bersifat client server konsepnya, kemudian ada yang bersifat peer-to-peer ya. Kemudian kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah juga membahas tentang hal-hal penting, 3 hal penting, yaitu device, media, sama services itu harus dipastikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan ketika kita mau menerapkan jaringan. Dimana device itu terdiri dari end devices sama infrastruktur devices ya, alat-alatnya berbeda. Kemudian selanjutnya ada media komunikasi di jaringan, itu kemarin kita sudah bahas bahwa ada fiber optik, copper, kemudian wireless ya. Setelah itu kita juga sudah membahas tentang menggambarkan suatu rancangan ataupun suatu topologi jaringan, kita bisa gambarkan dengan icon. Kemudian penerapan jaringan kita bisa gambarkan dengan topologi. Topologinya bisa berupa topologi fisikal ataupun logik ya. Dan juga secara konseptual garis besar dalam hal keterhubungan antara alat di jaringan itu bisa kita terapkan dengan konsep private ataupun LAN. Kemudian kita terapkan juga dengan konsep WAN ya, ketika ada 2 LAN yang saling terhubung kemudian menggunakan modem. Kemudian ada juga beberapa kantor yang saling terhubung dan mereka pengen terhubung secara private tetapi melewati jaringan internet, itu bisa kita terapkan dengan MAN. Kalau pakai wireless itu berarti wireless LAN. Kemudian kalau ada server yang saling berkomunikasi sehingga storage-nya bersatu, itu istilahnya adalah SAN. Ini penggambarannya kita jelaskan kemarin. Kemudian ini untuk WAN, dan ketika semua saling terhubung dan pengen diakses, sama-sama akses gitu, itu bisa diterapkan LAN, WAN itu saling terhubung, kemudian diterapkanlah ke IP public ke tiap alat-alat yang saling terhubung tersebut, maka itu disebutnya adalah komunikasi internasional ataupun network secara internasional, atau dengan lebih sering kita biasa panggil adalah dengan istilah internet ya, international network atau internet world konsepnya. Nah, untuk saat ini tentunya internet itu bisa kita sudah gunakan dan sudah menjadi salah satu alat bantu manusia untuk mempercepat pekerjaannya ya.
dan sudah digunakan di seluruh dunia. Dan karena kebutuhan yang besar tersebut, maka ada kebutuhan privasi antar negara, sehingga mereka membagi beberapa bagian dari komunikasi. Ada misalkan kantor pengen berkomunikasi secara private, itu mereka bisa menerapkan konsep LAN dan aman, dan hanya mereka saja yang bisa terkoneksi. Itu istilahnya adalah intranet, jaringan di dalam. Kemudian ada extranet, itu jaringan antar perusahaan-perusahaan yang bermitra, itu istilahnya extranet. Kemudian kalau yang tadi semua antar negara bisa saling terhubung, itu adalah istilahnya internet ya. Nah, ketika penerapan internet, maka semua yang berada di secara geografis terpisah itu bisa saling dihubungkan ya, sehingga kerja pun bisa menerapkan konsep bekerja dari jarak jauh ya. Jadi dengan adanya infrastruktur internet, maka semua bisa saling berkomunikasi dari rumah, dari luar gitu modelnya, ataupun dari kantor-kantor cabang, itu bisa saling berkomunikasi. Kemudian media komunikasi, sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa ada fiber optik dan copper, kemudian wireless. Nah, secara komunikasi di konsep berkomunikasinya, maka media komunikasi itu berdasarkan besarnya bandwidth ataupun berdasarkan tipe-tipe komunikasinya, itu dibagi menjadi beberapa cara berkomunikasi. Pertama, misalkan kalau jaraknya dekat, kemudian dimungkinkan secara pengimplementasian, maka bisa diterapkan dengan kabel langsung, atau istilah di teknisnya adalah dedicated leased line. Jadi ada kabel khusus yang untuk berkomunikasi antar kantor tersebut ataupun antar perusahaan misalkan. Kemudian ada provider yang punya jaringan dan kantor tersebut menyewa kabelnya, itu istilahnya adalah Metro Ethernet. Jadi konsepnya menyewa ke ISP, tapi disewanya jalurnya. Kemudian ada juga yang konsep DSL, cellular line. Dia menyewanya bandwidthnya. Jadi kita kantor pengen terkoneksi ke internet, disewalah DSL konsepnya. Jadi semua dalam satu jalur tersebut dimungkinkan ada perusahaan lain ataupun customer lain yang menggunakan, yang disewa soalnya bandwidthnya. Untuk yang secara geografis terletak jauh dari pusat kota ataupun secara infrastruktur belum tersedia, maka tetap bisa dikondisikan untuk bisa menggunakan jaringan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan satelit ya. Jadi komunikasi dilewatkan dulu ke satelit yang berada di jauh di luar angkasa. Kemudian komunikasi bisa terjalin, tetapi dengan konsekuensi pasti di sisi latensi ya, kecepatannya, karena komunikasi harus melewati dulu angkasa baru ke tujuan. Gitu juga sebaliknya, ketika mau paket jawaban akan lewat dulu ke angkasa, relatif lebih lambat. Ini biasanya digunakan, satelit ini digunakan sebagai opsional ketika memang tidak ada jalur-jalur yang lain gitu. Kemudian jaringan, meskipun di awalnya digunakan bertukar data, jaringan untuk saat ini karena infrastrukturnya relatif mendukung, jaringan bisa digunakan untuk komunikasi data yang berbeda, bukan hanya untuk bertukar file. Dia bisa digunakan untuk jalur komunikasi telepon digabung, tetapi dipisahkan biasanya dengan VLAN. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk misalkan
TV kabel ataupun digunakan untuk komunikasi lain, untuk bertukar media video misalkan antar CCTV dan sebagainya ya. Nah, ke depan untuk jaringan pasti akan terus digunakan dan akan menjadi salah satu pendukung dalam hal pekerjaan manusia gitu di semua sisi dunia, dan mungkin penerapan teknologi baru yang akan makin ditingkatkan. Jadi secara konsep penggunaan jaringan pasti akan terus digunakan ya. Nah, karena beberapa latar belakang tersebut di atas dan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, maka pasti akan banyak ataupun akan sangat dibutuhkan penerapan jaringan dalam suatu pekerjaan ataupun dalam suatu proses bisnis ya. Nah, dalam hal penerapan tersebut maka ada 4 hal penting yang perlu kita perhatikan ketika mau menerapkan jaringan. Pertama, fault tolerance ya. Jadi gimana caranya menangani kesalahan. Kemudian scalability, gimana caranya ketika sudah diterapkan jaringan tersebut mudah untuk diperbesar. Kemudian hal yang ketiga yaitu quality of service, layanan pengaturan layanan gitu. Jadi gimana caranya supaya jaringan tetap berjalan dan berjalannya secara adil gitu. Jadi tidak ada quality of service atau pengaturan kualitas dari suatu layanan ya. Jadi gimana caranya layanan tersebut bisa tetap berjalan dengan ada beberapa jalur yang diprioritaskan berdasarkan kepentingan ataupun berdasarkan jalur yang digunakan, dan ada juga yang prioritasnya diturunkan karena dimungkinkan untuk diturunkan untuk jalur-jalur ataupun karakter komunikasi seperti tersebut. Nanti akan kita jelaskan ke depan. Kemudian security. Dalam hal penerapan jaringan tentu security dibutuhkan karena aset-aset yang ada di biasanya berada secara fisik, karena ketika menggunakan jaringan maka aset-aset dan data-data penting yang dipunyai oleh perusahaan yang peran penting dalam hal proses bisnis perusahaan sekarang berada di jaringan, sehingga security perlu diperhatikan. Baik, kita lebih perjelas di sisi fault tolerance ataupun penanganan kesalahan di jaringan. Penanganan kesalahan di jaringan ada 2 jenis. Pertama adalah dengan konsep circuit switching, di mana ketika menerapkan konsep circuit switching di jaringan maka infrastruktur yang disiapkan itu nanti dimungkinkan ada infrastruktur backup untuk menangani ketika ada salah satu alat yang rusak, maka akan yang jalur backup tersebut yang akan digunakan. Konsep backup layanan ini adalah konsep fisikal alat yang disiapkan. Jadi ketika menerapkan konsep circuit switching, misalkan jalur utama adalah melewati jalur tengah nih. Nah, misalkan ada beberapa koneksi yang berjalan pasti di dalam satu waktu, tetapi dengan konsep circuit switching nanti layanan tersebut bisa ketika jalur utamanya penuh itu bisa dialihkan ke jalur lain supaya tidak saling mengganggu. Ataupun ketika sedang ada alat yang rusak di tengah misalkan, maka jalur yang lain bisa digunakan untuk membelokkan komunikasi, tetapi secara fisik ya, bisa dikasih penegasan itu secara fisik circuit switching, secara sirkuitnya yang dipindah gitu. Jadi di switch-switchnya ini ada jalur yang dipindah gitu, pindah ke port mana ataupun di switchingnya itu di alatnya.
Kemudian ada konsep yang kedua dalam hal konsep fault tolerance adalah di paket switching, paket switch ya. Jadi ketika penanganan menerapkan konsep paket switch ini, tiap paket-paket data itu dikasih identitas datangnya dari mana, tujuannya kemana, kemudian ID berapa ataupun frame berapa, sehingga di router-router yang akan dilewatinya bisa mendeteksi kemudian melakukan klasifikasi paket tersebut harus lewat router mana ataupun alternatif mana, nanti berdasarkan prioritasnya ataupun berdasarkan QoS-nya. Ataupun jika ada salah satu router rusak, maka dengan konsep paket switch ini akan bisa secara relatif lebih fleksibel untuk melewatkan data-data tersebut ke jalur-jalur lain ataupun jalur-jalur yang diatur di tiap router untuk berkomunikasi. Jadi yang diaturnya ini secara di data yang akan lewatnya gitu. Kalau tadi circuit switching itu di fisikalnya, dia diaturnya berdasarkan dia masuk ke port mana, dilewatkan kemana. Kalau di paket switching, datanya yang dilihat, identitas datanya. Itu ya, itu secara fault tolerance. Kalau selanjutnya ketika mau menerapkan jaringan adalah scalability. Gimana caranya memperbesar suatu jaringan itu relatif sangat dimungkinkan untuk tidak ada kendala. Dalam hal pengembangan jaringan ada konsep ataupun istilah yang disebut dengan tier. Tier itu adalah hierarki dari suatu jaringan di jalur global ya. Ada istilah tier 1. Tier 1 kalau digambar di sini disebutkan adalah ISP, Internet Service Provider. Internet Service Provider tier 1 dia merupakan penyedia layanan internet yang mempunyai komunikasi yang terhubung ke jalur utama ataupun jalur backbone antar negara ya. Dia mempunyai komunikasi yang relatif menjadi tulang punggung untuk komunikasi tier-tier lain di bawahnya. Tier 2 ISP dia mempunyai jalur besar, tetapi dia menyewa ke tier 1. Jadi misalkan tier 1 kalau di Indonesia itu Telkom, Indosat misalkan. Tier 2-nya dia layanan yang menyewa ke tier 1, misalkan Pasnet ataupun misalkan Indihome nyewa ke Astinet misalkan, ataupun kalau secara provider wireless dia misalkan AM3, Indosat dan segala macam, tetapi yang Indosat Ooredoo maksudnya ya, dia yang menyewa ke tier 1. Jadi pembatasan ataupun kecepatan dia tier 2 ini tergantung ke tier 1 secara mudahnya, secara teknisnya. Kemudian ada juga local ISP. Local ISP ini jaringan-jaringan yang menghubungkan dari tier 2 disewa lagi oleh local ISP kemudian ke rumah-rumah kan kayak gitu. Maka ketika kita terhubung ke local ISP, maka ada batasan di local ISP yang akan diterapkan ke customer, kemudian batasan di tier 2, kemudian batasan di tier 1. Hubungan dengan scalable network di tier ini ataupun ini mungkin ya tier 3 itu local ISP ya, bahasa tier 3. Jadi hierarkinya tier 3 merupakan hierarki terbawah dalam suatu jaringan. Jadi ketika kita terhubung ke tier 3, maka
bandwidth ataupun jalur itu sangat tergantung ke tier-tier di atasnya. Hubungan dengan scalable, jadi ketika misalkan konsepnya kita pengen punya bandwidth tinggi, sementara kita terhubung ke tier 3, maka bandwidth kita pasti akan tergantung dari lokal ISP tersebut maksimumnya berapa. Misalkan kita butuh bandwidth yang sangat besar, maka kita harus terhubung ke tier-tier yang di atasnya. Kita pengen terhubung langsung misalkan ke jaringan internet antar kota ataupun internet antar pulau, maka kita harus terhubung langsung misalkan ke tier 1. Misalkan kebutuhan kita seperti itu, maka kita harus naik ke tier selanjutnya. Itu ya. Jadi kalau pengen diperbesar secara global, maka kita bisa seperti itu. Kemudian quality of service. Dalam hal penerapan quality of service, ada beberapa hal yang diperhatikan. Misalkan kita meningkatkan kualitas, itu sementara ada kebutuhan beberapa customer yang pengen diprioritaskan, kita harus melihat di beberapa hal ini. Ada komunikasi ataupun jalur data yang bisa kita atur berdasarkan waktu penggunaannya. Misalkan contoh kasus supaya jaringan kita masih tetap stabil, maka kita bisa meningkatkan prioritas dari komunikasi telepon ataupun video berdasarkan waktu. Dan komunikasi lain yang tidak begitu memerlukan waktu relatif real time, bisa kita turunkan prioritasnya. Browsing misalkan itu agak lambat sedikit, misalkan berapa detik berbeda dibandingkan ini tidak masalah sebenarnya. Ngirim email, ketika ngirim email udah send, udah tinggalin, tunggu, bisa menunggu konsepnya. Beda dengan video ataupun suara, tidak bisa komunikasi tersebut menunggu ataupun kirim ulang karena harus ngedial ulang. Kemudian kita bisa batasi juga berdasarkan unit yang mempunyai kebutuhan yang jauh lebih tinggi levelnya. Bisa kita atur berdasarkan unit mana yang kita prioritaskan, unit lain kita turunkan prioritasnya. Misalkan unit produksi dan unit yang mengelola data keuangan misalkan, itu bisa kita tingkatkan prioritasnya dibandingkan dengan unit yang lain, misalkan unit customer experience misalkan, bukan customer service ya, customer experience yang mengatur mengelola data-data historik pelanggan, itu bisa kita turunkan misalkan. Atau unit-unit lain yang mengaksesnya jalur-jalur misalkan sosmed dan segala macam, itu bisa kita turunkan. Kemudian terakhir adalah kita bisa mengatur misalkan sesuai dengan kebijakan perusahaan, kita bisa memblokir layanan-layanan yang memang tidak diperbolehkan di waktu-waktu kerja. Misalkan tidak diperbolehkan menggunakan peer-to-peer file sharing ataupun torrent ataupun streaming gitu untuk nonton saja, tapi streamingnya diutamakan untuk jalur streamingnya diutamakan untuk Zoom ataupun untuk Google Meet dan misalkan team meeting. Kemudian kita bisa blok jalur-jalur komunikasi yang lain. Itu ya. Jadi quality of service bisa kita tingkatkan dengan meningkatkan prioritas, kemudian bisa mengatur prioritas unit-unit berdasarkan berdasarkan hierarkinya. Kemudian yang terakhir ketika penerapan jaringan adalah di security-nya ya. Security itu penting diterapkan. Tadi sudah saya sebutkan karena data-data ataupun si aset perusahaan sekarang ada di jaringan ketika mau menerapkan jaringan.
aset-aset perusahaan tadinya berbentuk fisik, misalkan dokumen-dokumen kerjasama biasanya fisik, sekarang tersimpan di Google Drive berbentuk digital dan selanjutnya ya. Kemudian komunikasi ke bank juga menggunakan jaringan. Maka kita harus memastikan bahwa semua threat ataupun ancaman itu berada di luar jaringan. Ancaman-ancaman itu bisa diklasifikasikan sebagai pencurian identitas, kriminal, kemudian cheating, kemudian kompetitor pun merupakan threat karena bisa jadi mereka bersaing secara tidak sehat, kemudian aplikasi-aplikasi yang bisa mengganggu kinerja perusahaan. Hal-hal tersebut bisa kita jaga dengan menerapkan pengaturan akses ke jaringan. Kemudian kita bisa menerapkan juga pembentengan ataupun pengaturan firewall jaringan. Kemudian kita bisa menerapkan file-file kita password, ataupun kalau hal-hal yang sangat penting harddisknya bisa kita password, sehingga meskipun mereka dicuri ataupun alat tercuri masih akan tidak bisa diakses isinya, supaya security ini penting supaya proses bisnis perusahaan bisa berjalan dengan baik ya. Nah, untuk hal-hal tersebut itu penting dilakukan ya. Dari 4 hal ini penjelasannya yang tadi saya sebutkan perlu diperhatikan. Kemudian untuk secara informasi ya, sebagai for your information, penerapan jaringan itu dengan konsep ini ya, bring your own device, itu sudah diterapkan sekarang. Jadi ketika jaringan saat ini si penyedia ataupun panitia yang mau mengadakan suatu acara ataupun pelayanan secara komunikasi tidak perlu menyiapkan alatnya, tapi hanya perlu menyiapkan jaringannya ataupun hotspotnya. Kemudian kolaborasi online itu contohnya kalau di dunia programming adalah konsep seperti kita bareng-bareng edit suatu program. Salah satunya adalah dengan menggunakan GitHub ya, ataupun kalau sebelum-sebelumnya mungkin suka menggunakan Google Doc bareng-bareng diedit. Kalau di dunia programming biasanya GitHub ataupun GitLab, sehingga tidak perlu lagi ada miskomunikasi dalam pembuatan suatu program yang bareng-bareng. Kemudian video tentu dan akan terus pasti sangat membantu dalam hal penerapan di jaringan karena relatif dibutuhkan. Dan terakhir mungkin hal yang relatif baru, ada istilah cloud computing. Baru secara istilah tetapi sebenarnya digunakan ya. Cloud computing itu adalah komputasi di cloud ya. Cloud-nya itu adalah bahasa lain untuk internet gitu, ataupun di awan ya kan kalau bahasa ininya. Tetapi kalau secara teknis, cloud itu adalah internet. Jadi kenapa disebut cloud? Karena kita tidak tahu sebenarnya server customer itu tidak tahu gitu si datanya tersimpan di mana gitu, di server mana. Nah, dalam hal penerapan cloud itu ada istilah public cloud. Jadi cloudnya bisa disewakan ke orang lain gitu. Kemudian orang lain juga bisa mengakses, modelnya seperti itu. Misalkan kita punya Google Site ataupun kita juga punya channel YouTube, maka itu merupakan salah satu public cloud. Ataupun kita punya server yang ada aplikasinya, orang lain bisa mengakses, misalkan di DigitalOcean atau di AWS, itu disebut sebagai public cloud. Kemudian ada private cloud. Private cloud, jadi perusahaan punya server-server sendiri di data center sendiri, dan tetapi mereka menerapkan konsep cloud sehingga perusahaan cabang itu bisa mengakses ke data center perusahaan internal tersebut. Modelnya seperti itu. Tetapi sistem servernya adalah server virtual ya. Custom cloud biasanya cloud yang perusahaannya nyawa ke Google
cloud ataupun ke AWS, Amazon Web Service ya, ataupun ke Alibaba Cloud, tetapi dia mengatur jumlah komputasinya mau berapa, kemudian bisa diakses dari mana, kemudian jaringannya harus seperti apa. Ada juga hybrid cloud. Hybrid cloud ini karena konsep-konsep yang diterapkan oleh perusahaan ataupun pihak instansi yang secara fisik agregatornya ataupun klien-kliennya ada di kantor kayak gitu, tapi data utamanya juga ada di pusat ataupun di cloud gitu. Misalkan contoh-contoh aplikasi-aplikasi untuk melakukan sinkronisasi data mahasiswa misalkan ke Pidar Dikti, maka di tiap Unip punya server sendiri, tetapi ada agregator ataupun yang mengumpulkan datanya di jaringan pusat. Dengan adanya jaringan seperti sekarang, maka istilah suatu data center muncul nih. Jadi di data center itu perusahaan ataupun layanan karena sudah ada di internet, maka harus ada satu server yang terjaga kualitasnya, terjaga kondisinya supaya bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan kemudian secara security-nya terjaga dengan baik. Mereka punya koneksi yang redundant, punya backup, kemudian virtual server dengan kualitas tinggi, kemudian punya backup ataupun redundant penyimpanan data, kemudian power supply-nya. Jadi biasanya kalau data center itu ketika mati lampu akan otomatis nyala lagi. Kemudian pengontrolan suhu udara di sana maksimum biasanya di 18 sampai 24 derajat diaturnya, karena kalau terlalu dingin malah rusak elektronik, kalau terlalu panas apalagi kan ya, malah jadi bisa error si prosesornya karena terlalu panas. Misalkan di atas 40 derajat prosesor biasanya mulai ngedrop. Kemudian alat-alat secara security pun dijaga dengan baik. Nah, data center ini sangat dibutuhkan ketika penerapan jaringan biasanya. Kalau misalkan untuk secara geografis tidak dimungkinkan untuk membuat data center, biasanya di kota-kota besar kita disiapkan layanan-layanan untuk menyimpan servernya ataupun menyewa tempat penyimpanan server di data center tersebut, atau istilahnya adalah colocation ya. Kemudian di jaringan pun sudah sampai saat ini konsep cloud sudah diterapkan di rumah-rumah ya. Jadi rumah bisa diakses dari jaringan dan sebagainya. Misalkan saklar bisa dinyalakan pakai aplikasi, kemudian sensor-sensor CCTV bisa diakses dari manapun kan kayak gitu. Kemudian ada juga istilah power line networking, tetapi di kita relatif nggak begitu populer karena listrik di kita jalurnya relatif naik turun ya. Dan konsep power line networking ini dimungkinkan nantinya ketika menerapkan ini, maka jaringan bisa dilewatkan ke jalur listrik kan kayak gitu, sehingga memperindah ruangan sehingga tidak ada lagi kabel yang kelihatan dan sebagainya. Tetapi syaratnya adalah berada dalam satu gardu listrik yang sama. Kemudian istilah wireless broadband. Dengan konsep wireless broadband, maka wireless digunakan sebagai media komunikasi untuk penyewaan jaringan atau penyewaan bandwidth ke rumah modelnya. Jadi ketika menggunakan wireless broadband, maka di handphone ataupun di kemudian network security yang tadi saya jelaskan bahwa ada penerapan firewall di jaringan, sehingga nantinya ketika jaringan tersebut diterapkan, maka pihak luar ketika mau masuk ke jaringan, maka dia harus melewati
suatu tembok pengaman. Jadi semua akan dipastikan melewati gerbang utama di jalur-jalur komunikasi tersebut, dan akan lebih mudah untuk dicek si koneksinya mau kemana, dari mana, atau apakah di dalamnya terdapat paket-paket yang akan merusak komunikasi dan selanjutnya. Karena threat ataupun security threat yang akan berjalan di jaringan pasti akan menggunakan jalur tersebut dan kayak gitu. Sementara security threat ini relatif berkembang ya, ada virus jaringan ataupun worm itu seperti virus, tetapi dia akan berjalan ketika ada koneksi langsung otomatis berjalan dan lain sebagainya ya berada di jaringan. Karena dengan jaringan kan satu internet terhubung langsung, sehingga dimungkinkan banyak sekali orang yang akan mencoba ataupun berniat tidak baik gitu ke jaringan kita dibandingkan dengan menggunakan ataupun menerapkan konsep LAN. Nah, dalam hal penerapan security ini banyak teknik, ataupun bisa juga ini digabung teknik-tekniknya dengan salah satunya adalah penerapan antivirus gitu, anti spyware. Itu bisa diterapkan di servernya ataupun di sisi lainnya. Kemudian firewall filtering, penerapan firewall di routernya diaktifkan firewall filteringnya. Kemudian bisa juga kita terapkan alat firewallnya, terapin firewall sistemnya itu di sana. Kemudian ada juga istilah access control list, aturan-aturan yang kita terapkan di alat-alat jaringan ataupun aturan-aturan yang kita terapkan juga di end device ataupun di komputer-komputer. Kemudian bisa kita terapkan aplikasi ataupun rule untuk mengambil sampel-sampel komunikasi yang ada di jaringan. Kemudian nantinya kalau ketahuan bahwa itu tidak sesuai dengan ACL, itu bisa diblok. Kemudian kalau untuk secara personal, supaya misalkan pimpinan-pimpinan yang mau akses jaringan di dalam perusahaan tersebut bisa menggunakan VPN, sehingga jaringannya relatif lebih aman modelnya. Itu salah satu penerapan security solution. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan dari saya. Semoga ada yang bisa dipahami. Teman-teman silakan setelah ini mengerjakan kuis ya, supaya ada yang bisa lebih bisa dipahami ya ketika teman-teman menjelaskan kuis. Baik, sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.